kan yang muda ya? Iya. Yang muda silakan. Ayo yang muda. Ini hukumnya Pak, namanya al-iroth. Al-iroth itu mendahulukan orang untuk ibadah itu makruh Pak. Kita bukan mendahulukan ibadah, mendahulukan cari pahala. Allah insyaallah. Saya tahu semua program kita mudah-mudahan lancar semua di sini, sehat-sehat Pak. Semoga berkah semuanya. Dan nanti besok pagi insya Allah makan sarapan pagi dengan sarapan ala santri kita Pak ya. Ya ikut menu santri ya. Santri makan itu kita makan itu insya Allah. Allah barik. Barakallahu fikum. Tes. Insya Allah di belakang antum ada snack yang belum ambil jagung, tapi boleh ambil dengan catatan ketika sudah menulis minimal 3 halaman faedah. Nanti pada pulang semua ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Mujahid nih. Hayakallah. Luar biasa. Oi, beres. Langkas beres. Duduk aja dulu. Hayakallah. Syekh, alhamdulillah sehat. Pak, kabar Pak? Assalamualaikum. Insyaallah duduk aja. Insyaallah. Alhamdulillah, Mungkin masih wacana ahlan wasahlan teman-teman sekalian di episode pondok ini. Semoga apa yang antum dan dalam proses ini selalu menjadi amal kebaikan di dalam akhir dan akhir dunia. Jadi ini daurah yang kedua kita perpanjang ini. Yang kedua ini mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran. Amin. Sekaligus kajian yang ke-24 dan ngaji keluarga Baikan. Sekaligus yang kesekian kalinya itu Ustaz kita dan Dr. Harun. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan selalu. Amin. Baik, tidak terpanjang lebar lagi. Kami mohon kepada ketua untuk memberikan kata sambutan. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita pada hari ini malam ini untuk kajian bersama Ustaz Fahrudin. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Fahrudin atas sambutannya yang luar biasa Ustaz. Ini kita disambut, diberikan tempat di gedung baru yang belum pernah ada yang coba. Kita yang pertama di sini. Sekali lagi Ustaz Syukron dan khairan Ustaz. Kami merasa terhormat sekali diberikan tempat dan pelayanan oleh Ustaz dan tim di Riyadhus Shalihin. Kami laporkan saat ini para biker ini ada kurang lebih sekitar 30 orang yang ada di sini. Masya Allah. Ya, mungkin kalau di manifest itu harusnya 40 sampai 45 orang. Gugur di Medan Perang. Banyak yang mundur, dan ada yang mundurnya Syari, ada yang mundurnya Nyali juga Ustaz. Karena dari kemarin tuh di Jakarta hujan terus kan. Dan sampai di sini tadi tuh kita makan siang di Maliping itu dalam keadaan basah kuyup. Karena hujanan. Ya, settingannya salah, pakai jas hujan di saat udah basah kuyup. Ya, nah terus siapa yang setting tadi itu? Tanpa berpanjang lebar, mungkin kita akan kajian dengan Ustaz Fahrudin. Namun sebelum itu mungkin akan kami sampaikan Ustaz, bahwa sebelum kemarin kita ini biasa selalu mengumpulkan dana buat kita berikan sumbangan kepada yang tempat yang kita tuju. Alhamdulillah
kita terkumpul memang sebesar 30 juta, Alhamdulillah, jazakallah. tapi akan kita alokasikan di 2 tempat, Ustaz, Nah, di Riyadhus Shalihin dan di Masjid Al-Junah. Alhamdulillah di Riyadhus Shalihin kita alokasikan sebesar 20 juta. jazakallah. Kami persilakan kepada untuk share simbolis menyerahkan. Langsung ya, kontan ya. Ini formatnya, Ustaz. Terima. Iya. Semoga bermanfaat. Baik, buat tambahan mas kawin kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, jazakallah khair buat ketua. Ada temuan yang harus kita bahas pada malam ini oleh Wih, satu aja malah. salah satu yang mana nih? Hah? Yang pertama ya. Oh, karena mau masuk Zulhijjah. Nah, pasti mengenal keagungan dan amalan 10 awal Zulhijjah. Semoga menambah ilmu kita ini menyambut Zulhijjah ini. Barakallahu fiik, silakan. Jazakallah khair. Baik, salam. Oke, nanti ada tanya jawab di setelah Ustaz mengasihkan materi, bisa tanya jawab dengan soal yang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Masyaallah, luar biasa nih. Teman-teman dan bapak-bapak sekalian dari grup bukan Jiga, bukan ya? Waktu di Tangerang Jiga ya? Iya, ngaji keluarga kan? Ya, alhamdulillah. Selamat datang di Gedung Pink. Ini Gedung Pink ya. Alhamdulillah, luar biasa. Tentu dengan izin Allah dan taufik dari Allah SWT. Setelah perjalanan yang luar biasa, panjang, sudah perjalanan panjang, makan malam, enaknya apa nih? Ya, sudah perjalanan panjang, makan malam, Allahu Akbar. Ini perjuangan yang luar biasa kita sempatkan untuk menyempurnakan ya perjalanan semuanya di malam hari ini. Ya, jadi bebas ini nih, bebas ngopi, bebas ini apa ini? Hah? Jahe ya? Jahe, ngeteh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini. Saya secara pribadi mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban
ya kepada semuanya. Yang tentunya saya tadi atau kemarin janjian dengan Pak Dade, ya harusnya kajian ini tanggal 10 ya Pak ya, 10-11. Namun takdir Allah itu ada jadwal yang mepet. Saya ada manasik untuk perjalanan haji ya tahun ini, dan besok Selasa kalau secara jadwal ada keberangkatan. Lalu diundur ke malam ini, ya, malam tanggal 24 malam 25. Lalu saya dikabari, ya saya lupa juga ada agenda di pondok ternyata. Agenda apa? Ada agenda wisuda di besok di kelas 6. Sehingga seluruh penginapan full. Ya. Masya Allah. Siapa yang komunikasi kepada Pak Dede? Oh, antum ya? Saya Pak Dede akhirnya komunikasi, dan saya lagi ada acara juga di Anyer kemarin itu. Akhirnya subhanallah, cari penginapan di sini kan bukan apa ya, bukan kota ya, di kampung kita. Akhirnya teman-teman yang saya komunikasikan Ustaz Taufik, Ustaz Edi, ya sehingga diputuskan di luar biasa. Ini grupnya grup, kalau bahasa Arabnya biker. Apa biker Ustaz? Perawan. Nah, perawan. Ya, namanya grup biker, baker ya. Kalau dalam bahasa Arab itu perawan gitu ya. Jadi maksudnya untuk merawani ini nih. Jadi tercatat dalam sejarah, Allahu Akbar ya. Jadi ini sejarah awal ya, gedung ini digunakan untuk luar biasa. Jadi catatan sejarah khusus malam ini. Ya. Jadi antum yang mengawali, dan mohon maaf apa adanya ya, AC-nya AC gelebug gitu ya. Semoga menambah pahala buat semuanya insyaallah. Teman-teman semuanya yang bersama Allah, Allahu Akbar. Ini keutamaan yang agung yang patut kita syukuri. Apa yang membedakan? Tentunya ya banyak mungkin komunitas seperti ini ya. Bahkan saya tadi WA seseorang ya, seorang ayah yang senantiasa itu curhat tentang anaknya yang juga komunitasnya kayak antum gitu. Tapi ya begitulah kira-kira. Yang ada ya seperti halayak umum gitu ya. Saya bilang, tuh mana Fulan? Saya bilang, anak antum. Masya Allah Ustaz, siapa itu ya teman-teman? Inilah yang membedakan barangkali ya dari baker-baker yang lain. Allah semangat hebat. Karena memang apa yang kita lihat dari urusan dunia ini casing saja kan ini. Gedung ini casing ya, kendaraan kita casing gitu kan. Apapun yang pasti akan kita tinggalkan. Namun luar biasa ya, perjalanan dari biker yang ada ternyata perkumpulan yang dibangun di atas apa? Ya, perkumpulan yang dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanannya pun kalau hari ini ke Pandeglang, tahun depan kemana? Ke Mekah insyaallah ya. Kayaknya perjalanan berapa bulan tuh ya? Semoga insya Allah kita mendapatkan keutamaan ya. Tadi ceritanya lewat mana tadi? Hah? Luar biasa, jalan yang mijit sendiri gitu kan. Allahu Akbar ya. Semoga menambah pahala yang besar. Yang pasti insya Allah penghujung kita dengan perjalanan ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini ke taman orang-orang soleh, Riyadus Shalihin. Walaupun harusnya saya ganti nih, Riyadus Shalihat. Ya. Dan ke gedung pink ya. Semoga nanti di akhirat dapat yang pink-pink nanti. Atau sebelum di akhirat ya. Dan alhamdulillah tentunya perjalanan yang termulia di dunia ini tidak ada lain ya. Kalau tadi ya luar biasa katanya lewat mana? Melewat mana? Kopi, kemudian lewat sebelumnya mana? Sukabumi ya. Pelabuhan Ratu bla bla dan seterusnya, sebelum seberapa. Ya, dibanding perjalanan
yaitu Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Imam Bukhari jadi Bukhari. Siapa yang nggak kenal Bukhari kan? Setelah mengarungi 36 negara, belum ada motor Mio kala itu. Apalagi motor kayak antum negara itu. Dan jalan pun tidak segagah hari ini kan gitu. Ya, kalaupun ada kapal apa? Ya kapal layar ya. Luar biasa. Tetapi kayaknya nggak ada yang ngeluh deh Imam Bukhari dulu ya. Gitu. Maka luar biasa. Inilah rihlah yang rihlah yang cukup indah. Yang insya Allah menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab khusus namanya Rihlah fi Thalabil Hadis. Ya, rihlah dalam mencari hadis, mencari ilmu. Ya, ujungnya kemana? Semoga ujungnya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan daripada menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita istiqamah semuanya ya. Sehingga perkumpulan ini kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Semoga kita semuanya dikumpulkan di surga Allah bersama para nabi, para sahabat dan orang-orang soleh, yaitu yang ada di sekitar kita insya Allah. Cukup segitu aja. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Taala. Ya, ini ngaji bebas ya, bebas ngopi, bebas apa lagi, bebas nyender, bebas tidur juga. Ya, pembahasan yang insya Allah semoga pas waktunya, karena kalau kita lihat di tanggal, ya, sekarang sudah tanggal 26 Dzulqa'dah, ya. Tanggal 26 Dzulqa'dah dan kemungkinan tanggal 8 Dzulhijjah 28 Mei itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Antara 29 atau 30 ya. Dan Allahu Akbar, tentunya kita secara umum telah sampai ilmu kepada kita bahwa hari ini kloter berapa nih belum berangkat? Hah? Kloter berapa ini? Ini kloter insya Allah kan gitu kan. Betapa semangatnya ya. Luar biasa, jutaan kaum muslimin berbondong-bondong. Ya. Bahkan kalau yang reguler sudah mulai pada berangkat tuh. Kemana? Ke tanah haram. Ke tanah suci, Makkah dan Madinah. Dan saya kira insya Allah semuanya pernah mengalami ke sana. Yang paling saya pakai peci haji sudah pada haji juga kan? Gitu. Baik. Kenapa begitu semangat? Karena memang area tersebut dikatakan tanah haram. Tanah apa? Tanah haram. Atau dikatakan tanah suci. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha tahu. Tidak semuanya orang atau hamba Allah mampu nyampe ke tanah suci. Makanya berangkat ke sana ada embel-embelnya apa? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang mampu secara harta, secara fisik kan gitu kan. Saya wallahualam kalau di sini sudah pada berangkat semua kan? Sudah haji semua kan? Insyaallah. Makanya kloternya insyaallah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di atas rahmatnya, sementara Allah juga tahu ya bahwasanya umat akhir zaman ini umat yang pendek umurnya. Tidak seperti di zaman Nabi Nuh. Berapa umur Nabi Nuh? 950 itu dakwahnya. Ya, 1400 tahun. Nabi Nuh umurnya 1400 tahun. Ada yang mau umur? Sehingga kuantiti umurnya luar biasa. Sementara umat Muhammad umurnya berapa katanya? Allah 60, 70. Ada sih yang lebih. Ya cuma gigi udah copot semuanya. Kecuali sedikit kan ya. Allahu Akbar. Makanya ya kadang-kadang kita lagi berbaring gitu. Allahu Akbar.
suatu saat mau tidak mau akan pindah pembaringan ini, betul nggak? Ya, akan pindah ke liang lahat kita. Kalau kita tanya nih sekarang 50 tahun lagi ada di mana kita nih? Woi, 50 tahun lagi di mana? Boro 50 tahun. Sekarang aja ya darah sudah digulain, urat sudah diasemin kan gitu. Kan gitu. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sehingga kesempatan kita untuk mengejar yang sama-sama dikejar oleh Nabi Nuh, surga Allah, kebaikan dunia dan akhirat sempit. Betul tidak? Sempit lah. 60 tahun dikurangi tidur berapa tahun? Dikurangi tidur, dikurangi makan, dikurangi minum. Sudah pendek. Ya, namun Allahu Akbar. Allah Maha Adil. Yes, kaum terdahulu diberikan kuantiti masa. Tapi umat ini diistimewakan dengan quality. Time. Quality time. Time yang berkualitas. Saking berkualitasnya kata Nabi, kata Nabi SAW, kita ini umat terakhir, nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Yes, kita ini umat terakhir, tapi dari kiamat nanti kita yang duluan ke surga. Mantap kata. Tapi mudah-mudahan anak duluan sih sebelum antum ya. Gitu. Barang-barang kita kan. Ya, alhamdulillah ada kabar gembira. Nah, umat terakhir tapi umat yang duluan masuk surga. Allah. Kenapa? Salah satunya adalah yaitu padahal singkat tapi padat. Singkat tapi berkualitas. Umur antum berapa? Maaf, Pak sebenarnya? Pak Junaidi. Kenapa Pak tadi? Mukanya muka apa tadi? Muka harap-harap cemas. Oke. Ya, coba kalau saya bilang tadi kepada Pak, mohon maaf saya kadang punya jadwal lupa. Kenapa Ustaz? Admin saya kurang 1 baru 3 soalnya gitu. Paham kan? Udah cukup ya. Makanya dalam rangka menyempurnakan admin, saya gedung pink ini saya bangun. Baik. Duh, kok ngomong gitu lupa saya ngomong apa tadi nih? Kajian kita bahas apa tadi? Umur antum berapa? Maaf ya. 55. Tapi ketemu Lailatul Qadar 20 kali. Itu aja. Misalkan. Ketemu Lailatul Qadar 20 kali. Yang kabarnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, katakan 1000 bulan. Allah tidak bilang 1000 bulan, lebih baik. Ya kan? Katakan 1000 bulan, 83, sekian kali 20 berapa? 1600. Lewat Nabi Nuh, benar tak? Benar tak? Benar tidak? Benar tuh orang Sunda, benar tuh. Ya, lewat Nabi Nuh. Itu baru judul Lailatul, belum judul Ramadannya. Nah, oleh karena itu Allahu Akbar, seorang hamba Allah yang cerdas dari umat Muhammad dengan waktu yang singkat ini, Allahu Akbar, dia manfaatkan fasilitas Allah, yaitu quality time, waktu yang berkualitas. Nah, jangan sampai ini ternyata Pak Bu, teman-teman semuanya, secara umum harus kita ingat, kita pun hari ini sedang berada di kualitas waktu yang dahsyat. Itu keberadaan kita di bulan Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Yang dikenal dengan bulan apa? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Ada 4, satu lagi terpisah, namanya Rajab. Ya. Namanya Rajab. Allah yang umumkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah katakan, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Hitungan bulan dalam ketetapan Allah cuma 12. Dari mulai penciptaan langit dan bumi. Minha, dari yang 12 itu arba'atun. Berapa arba'at? 4. Hurum, bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram, bulan suci, bulan agung.
Fala tadrimu fihinna anfusakum, maka jangan dolimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ya, luar biasa Allah istimewakan bulan-bulan haram. Sehingga kata Ibnu Abbas, kaidahnya seluruh amal saleh dilipat gandakan. Tapi hati-hati ya, seluruh dosa juga dilipat gandakan. Ya, sama halnya, cuma bedanya apa? Itu teritorial, ini waktu. Bagaimana sholat di Masjidil Haram gimana? Oh, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Kenapa? Karena adanya di masjid di tanah haram. Maka halnya juga demikian yaitu di bulan haram. Karena Allah tahu tidak semuanya hambanya bisa masuk ke tanah haram, maka Allah sediakan bulan-bulan haram. Allah hadirkan. Makanya orang-orang Pak dulu, orang-orang musyrik dulu, Allah luar biasa. Mereka sudah paham keagungan bulan ini. Sehingga kalau mereka masuk bulan haram, mereka masukkan pedang mereka ke sarungnya. Tidak lagi perang. Karena dosanya besar dan mereka bersungguh-sungguh beribadah walaupun dicampuri kesyirikan. Nah, teman-teman semuanya, kalau bicara bulan haram itu gagah, maka Allah terhitung tinggal berapa lagi? 4 atau 5 hari lagi. 4 hari lagi. Ya, kita akan masuk ke bulan-bulan haram yang terdahsyat, tergagah, terhebat. Jangan sampai tidak tahu. Ya. Bulan-bulan haram terdahsyat, tergagah, terhebat, sampai saking hebatnya, lihat di situ Allah bersumpah. Apa kata Allah? Wal fajri wa layalin ashr. Apa lainnya? Buat mas kawin tuh, juz amma harus hafal ya. Wal fajri, demi waktu subuh, wa layalin ashr, dan demi hari-hari 10, wasyaf'i wal watr, demi genap, demi ganjil. Apa tuh maksudnya? Maka kata para ulama di sini, wal fajri, demi waktu subuh, duha, waktu subuh hari Idul Adha. Walayalin ashr, dan demi hari-hari 10, 10 awal Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi genap, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Wal watr, ganjil, maksudnya 9 Dzulhijjah. Masya Allah, Allah bersumpah dengan hari-hari besok. Dan kaidahnya, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali ya sesuatu itu agung. Betul tidak? Makanya boleh nggak kita bersumpah dengan selain nama Allah? Boleh tidak? Nah, ya orang-orang kadang bablas, demi Allah demi Rasul katanya. Atau antum dulu nyanyi kayaknya, ya, demi langit dan bumi, gitu. Terus kan? Oh, nggak tahu ya, alhamdulillah. Demi langit dan bumi aku bersumpah, kan demi langit. Ada nyanyi tuh. Sudah nyanyi syirik lagi kan? Kenapa tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah? Karena tidak boleh mengagungkan selain Allah. Adapun Allah bersumpah dengan apapun, ya. Maka subhanallah, hari-hari tersebut hari-hari Allah bersumpah. Sehingga Bapak Ibu, teman-teman semuanya, lihat kata Nabi SAW, afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia teragung, hari-hari dunia terhebat. Masya Allah. Dalam 1 tahun berapa tahun? Berapa hari? 30 hari. Dalam 1 tahun 30 hari, kata Nabi, hari-hari dunia terhebat yaitu ayyamul ashr, hari 10 Dzulhijjah. Hari-hari dunia teragung. Biasa, ya. Dan tadi tinggal 4 atau 5 hari begitu. Sehingga Nabi SAW ya mengabarkan kepada para sahabat, dan sampai kabar itu kepada kita hari ini, kabar yang mencengangkan sahabat sampai nanya sama Nabi. Di mana lihat di situ kata Nabi dalam 2 riwayat, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari al-amalu salihu fiha, yang dimana amal salih di dalamnya ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Di hari-hari yang amal soleh paling dicintai. Dalam riwayat yang kedua, semuanya ada di buku ya, ada yang ditulis. Dalam riwayat yang kedua kata Nabi, azka indallah, paling suci di sisi Allah. Yang ketiga,
yaitu a'dhamu ajra, paling besar pahalanya di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh paling apa tadi? Paling dicintai, paling suci, dan paling apa? Besar pahalanya. Min hadil ayyamil ashr, dibanding amalan yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Tuh Pak, luar biasa. Ya. Lalu para sahabat, karena terngiang-ngiang di telinga mereka apa? Terngiang-ngiang di telinga mereka ada amalan yang kalau hidupnya mulia, matinya syahid. Apa namanya? Kalau hidupnya mulia, matinya syahid. Itu yang terngiang-ngiang amalan tertinggi, jihad. Makanya mereka kalau ada pendaftaran jihad, wah langsung tuh. Ya, bahkan cari mati kan gitu kan. Akhirnya mereka tanya, walal jihad ya Rasulullah, apakah amalan di hari-hari tersebut tidak tertandingi jihad? Saking gagahnya, tidak tertandingi jihad. Qala walal jihad fi sabilillah, tidak tertandingi jihad. Biasa ini. Tidak tertandingi jihad. Hanya saja walaupun Rasul masih ada yang mengecualikan. Kata Nabi, illa rajulun, kecuali seseorang yang jihadnya keluar dengan harta dan jiwanya lalu enggak balik. Nah, ini belum ada yang nandingi memang. Ya, keluar ke medan perang bawa harta lalu dia enggak balik. Wafat, memang itu belum ada yang nandingi. Tapi kalau dia jihad enggak bawa harta atau ya, dia pulang masih sehat atau belum wafat, tidak menandingi 10 awal Dzulhijjah. Biasa. Nah, dalil-dalil ini yang bikin para ulama bingung. Para ulama berselisih ya, tentang mana yang lebih gagah, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Karena kita kemarin gimana? 10 akhir Ramadan. Itikaf di mana kemarin? Itikaf di Mekah gitu kan. Begitu hebatnya kita di 10 akhir Ramadan. Karena dalil-dalilnya luar biasa. Ternyata ada dalil yang lain. Sehingga bingung para ulama. Mana yang lebih gagah? Sebagian mengatakan, la. 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Sebagian mengatakan, la. 10 awal Dzulhijjah lebih gagah. Al-Imam Ibnu Katsir membawa pendapat pertengahan. Dan ini yang lebih sesuai dengan, kayaknya pendapat ini pendapat yang lebih arif. Ya, apa itu? Kata beliau, kalau malamnya, apabila malamnya, maka 10 akhir Ramadan lebih dahsyat. Di sana ada malam apa? Tidak ada yang nanti. Tapi kalau siangnya, 10 awal Dzulhijjah tidak tertandingi. Di situ hari apa? Di antaranya ada hari Arafah. Hari di perkumpulan manusia dari penjuru dunia, dan Allah turun ke langit dunia di hari Arafah, dan insya Allah kita pun yang nggak ke sana puasa ya. Puasa mana? Puasa Arafah. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu Abdullah bin Abbas bercerita, karena Sa'id bin Jubair, kata beliau, Sa'id bin Jubair idza dakhala al-'ashr, apabila masuk ke 10 awal Dzulhijjah, dia kerahkan semua kemampuannya untuk beramal, sampai terkadang, lihat di sini ya, Sa'id bin Jubair, dia sungguh-sungguh bersampai dia hampir tidak mampu melakukannya, saking sungguh-sungguh. Maka teman-teman semuanya, luar biasa. Ini barangkali sudah ingat, saya cuma diingetin lagi malam ini. Berapa hari lagi? Ya, tinggal 4 atau 3 hari lagi. Sehingga para ulama, teman-teman semuanya, kalau masuk 10 awal Dzulhijjah, mereka sing-singkan lengan baju mereka, mereka sungguh-sungguh mendulang dahsyatnya. Ingat, tidak tertandingi. Dingiang-ngiangkan tuh Pak. Ya, di telinga kita, amalan di 10 awal Dzulhijjah, selain kita pun berada di bulan haram, ya, juga berada di 10 awal Dzulhijjah, tidak tertandingi jihad. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, lalu Ustaz, amalan apa saja yang kira-kira ya bisa kita tingkatkan di 10 awal Dzulhijjah? Maka para ulama mengatakan
secara umum terbagi dua. Pertama, amalan yang sifatnya umum. Seperti apa? Tahajud, apalagi? Baca Quran, zikir, puasa Senin Kemis, ya, sedekah, infak, apapun. Ya walaupun tidak terkhusus dengan bulan Dzulhijjah, namun bila dilakukan, jadi gini, hari ini malam bulan kemarin kita tahajud, nanti kita tahajud, beda apa sama? Oh beda, beda keutamaannya. Ya sebaliknya, bulan kemarin kita melakukan dosa, bulan esok kita melakukan dosa, sama tidak? Tidak sama, lebih dahsyat juga dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu secara umum. Ya oleh karena itu hadirkan Pak ini istihdar. Ya inilah pentingnya atau buah daripada ilmu. Ya beda nanti orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena kalau kita saksikan ya Allah di kita ini mau bulan haram mau bulan halal podo wae. Ya gitu, korupsi jalan, judi jalan gitu kan, maksiat jalan kan gitu. Ya taat pun slow man saja gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, tidak sadar. Maka insya Allah dengan kita tahu adanya bulan haram, apalagi jatuhnya di 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar. Saya ingin tanya, ada nggak yang memastikan kita sampai ke Dzulhijjah yang akan datang? Insya Allah. Ya. Tidak ada yang memastikan. Mungkin kita tidak sampai, Ramadan pun mungkin nggak nyampe. Ya sudah. Berarti kita pakai ajian apa? Pakai ajian apa? Aji kayak aji mumpung. Ya, mumpung kita masih subhanallah. Barangkali ini Dzulhijjah terakhir kita. Dan barangkali kesungguhan kita ini kesungguhan yaitu terakhir yang menyelamatkan kita di sisi Allah SWT dan memberatkan timbangan amal saleh kita. Nah, itu amal sifatnya umum. Nah, kemudian ya di sana ada amalan-amalan yang sifatnya khusus. Ya, yang Nabi SAW mengkhususkan istimewa, yang gagah, yang memang secara khusus tidak ditemukan kecuali di bulan Dzulhijjah. Apa itu? Ada sekitar 7 amalan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, teman-teman semuanya, semoga bisa amal ya. Yang penting ilmunya sampai aja dulu. Adapun nanti ngamalkan tidak ya sesuai kemampuan, gitu ya. Jadi nanti awal Dzulhijjah nggak usah deh ya. Nggak usah motoran dulu ya. Atau mungkin pesantren di sini 10 hari ya. Supaya fokus gitu. Baik. Yang pertama subhanallah, yaitu diceritakan bahwasanya karena Nabi SAW yasumu Dzulhijjah, Tis'a Dzulhijjah. Nabi SAW puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Satu tuh, Nabi banyak berpuasa. Puasa tentunya dengan keutamaan yang luar biasa ya. Apa di antara keutamaan puasa Pak? Secara umum, kata Nabi, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun. Siapa yang puasa sehari, dijauhkan dari neraka berapa? 70 tahun. Luar biasa. Apalagi jatuhnya di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW ya terkadang atau biasanya puasa di 9 awal bulan Dzulhijjah secara khusus, jangan sampai kelewatan di tanggalnya dibolongin apa? Puasa tanggal 9. Disebut apa? Puasa Arafah, ya. Bagi yang tidak haji. Ya, adapun yang haji tidak disunahkan puasa. Jangan terlalu semangat ya. Lagi haji juga puasa. Lah ya. Nah, kata Nabi SAW, wa shaumu Arafah, adapun puasa Arafah, aku berharap kepada ahtasibu Allah an yukaffiru sanah allati qablah wa sanah allati ba'dah. Aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun. Jangan tanya deh, dosa kecil apa dosa gede ya. Yang penting kabarnya dosanya diampuni yang lalu setahun, yang akan datang satu tahun. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Semoga kita bisa amalkan insyaallah. Oke, itu satu Pak. Ya, puasa Dzulhijjah secara khusus puasa apa? Ustaz bisa nggak aku cuma Senin Kemisnya saja? Is okay. Ya, tidak ada masalah. Tapi tanggal 9-nya usahakan jangan lewat. Ya, gitu. Baik.
Yang kedua, nah ini yang kedua agak asing nih. Nah, kalau antum mau ngamalkan sunnah bawa pakai biker, ya sambil bikeran tuh, boleh deh. Cuma kayaknya nanti dibilang ini Wahabi dari mana katanya. Apa itu? Subhanallah. Allah katakan, Allah yang bilang dalam surat Al-Hajj ayat 28. Apa kata Allah? Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Allah mereka wa yadhkuru ismallah, mereka mengingat Allah di hari-hari yang ditentukan. Para ulama tafsir mengatakan hari yang ditentukan dalam ayat ini maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Ya. Itu dalil dari Quran. Dalil dari hadis kata Nabi fa'aksiru, perbanyaklah di hari tersebut minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Perbanyaklah di hari tersebut tahlil, takbir, tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Ya. Sehingga Masya Allah, ini saya ingin sampaikan. Abu Hurairah, ya, Imam Bukhari bercerita dalam kitabnya, dulu Ibnu Umar, Abu Hurairah, kalau masuk tanggal 10 Dzulhijjah, masuk ke pasar, masuk ke kerumunan manusia, ya, masuk ke tempat-tempat tinggi, lalu takbir mengingatkan manusia dan semuanya masyarakat sahabat takbir dari tanggal 1. Siap ngamalin ke mall? Woi, yang benar. Ya, ke pasar masuk, ke kerumunan umum masuk, takbir dari awal Dzulhijjah. Ini sunnah yang mulia yang sudah ditinggalkan. Ya, gitu. Ini agama apa lagi nih kayaknya? Gitu. Padahal Imam Bukhari mengatakan takbir. Makanya teman-teman semuanya, takbir yang bunyinya apa? Coba, Allahu Akbar. Nah, ini lagi ngantuk. Ayo, takbir kita. Belum tuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, kata Abu Hurairah, kata Imam Bukhari, sahabat dulu dari awal Dzulhijjah. Nah, takbir di hari-hari itu terbagi dua. Ada takbir mutlak, umum. Ya, kapan saja, di mana saja, tanpa batas waktu. Ya, itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 hari tasyrik. Makanya luar biasa. Makanya kalau ditanya lebaran mana yang paling gagah? Lebaran Idul Fitri apa Idul Adha? Kalau Indonesia Idul Fitri. Kenapa? Ada mudik. Kalau Idul Adha tidak ada. Padahal ya, yang lebih agung hari raya Gung itu Idul Adha. Bayangkan takbirnya saja di tanggal 1. Nah, nanti di sana ada takbir muqayyad, takbir yang terikat. Terikat apa? Terikat waktu. Kapan? Dari tanggal 9 hari Arafah setelah salat subuh sampai tanggal 13 setiap ba'da salat fardu imam dan makmum takbir bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, sallallahu. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali ikram. Bareng. Allah sebelum subhanallah, subhanallah sebelum itu. Itu praktek fikihnya. Ya, itu namanya takbir apa namanya? Muqayyad. Jadi takbir mutlaknya dari tanggal 1. Waduh Ustaz, bisa nggak ngamalinya tuh? Ya sudahlah, minimal kita sendiri di mobil, di kantor, di rumah, ya. Kalaupun belum, ya bisa untuk apa? Takbiran ke mall, ke pasar, ya. Khawatir dibilang ini orang gila dari mana kan? Nah, itu amalan yang kedua Pak. Yuk Bismillah. Siapa Junaid? Oh insyaallah. Jadi di kantor antum nanti ya. Masuk kantor, Allahu Akbar. Iya. Serius kalau kita luar biasa. Tinggal keberanian saja sih. Ya cuma sayang tadi, saya juga bingung kadang-kadang kenapa ya sunnah yang jelas ini kok gak nyampe gitu. Sunnah yang jelas ini gak nyampe. Padahal dikabarkan Allah, dikabarkan Rasul, juga Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan riwayat bahwa Ibnu Umar, Abu Hurairah, para sahabat kalau tanggal 1 mulai masuk ke pasar, ke kerumunan umum, takbir. Ya, oke. Yang ketiga, tentunya amalan khususnya Allahu Akbar, amalan ibadah pamungkas.
Sudah syahadat sudah sholat sudah puasa sudah zakat, alhamdulillah. Haji, pamungkasnya haji. Dari kecil kita nyembah Allah, betul nggak? Ya kan? Dari kecil kita bersyahadat, dari kecil kita sholat puasa, zakat. Pamungkasnya kita diundang oleh pemilik alam semesta ini ke rumahnya. Makanya syiarnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Undangan khusus. Undangan khusus. Pak Bu, teman-teman semuanya. Ada, saya sering dapat cerita, Syekh bilang, Fakhruddin tahu nggak? Banyak tidak sedikit orang Mekah umur 90 tahun mati belum haji. Kurang dekat apa kurang duit? Jawab. Orang Mekah umur 90 tahun wafat belum sempat haji. Kurang dekat apa kurang duit? Tidak dipanggil sama Allah. Ya, oleh karena itu yang datang ke sana bukan sekedar ente kaya, bukan sekedar ente muda, ente luas, no. Ya, tapi pure yaitu mendapatkan undangan siapa? Raja Salman? No, raja di raja. Wa atin fin nasi bil hajj. Ya, wahai siapa? Ibrahim, umumkan manusia untuk haji. Maka diumumkan sehingga yang mendapatkan taufik dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Semoga kita insyaallah yang sudah terulang, yang belum sama sekali tidak mustahil bagi Allah. Insya karena kata Allah, karena tentunya haji ini adalah rukun Islam. Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pak Bu, teman-teman, man hajja falam yarfus walam yafsuq, siapa yang haji sementara tidak, ketika hajinya tidak rafas. Rafas itu makna khususnya menggauli istri ketika ihram. Rafas makna khususnya, makna umumnya kata-kata keji, kotor. Lagi haji ngomongnya jorok, ngomongnya jahat. Tidak. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan, raja' min dunubihi kayaumi waladatu ummuh, maka akan pulang dari hajinya seperti baru keluar dari perut ibunya. Bersih, kata para ulama, berarti sampai dosa besar pun habis. Yalah, seperti perut keluar dari perut ibunya. Dan pamungkasnya apa? Pamungkasnya al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Minimal doa saja dulu ya. Minimal niat dulu ya. Gitu. Atau antum cari ibu haji supaya naik naik aja. Baik. Selanjutnya, nah, ibadah yang keempat. Allahu Akbar, Pak Bu. Teman-teman semuanya. Ibadah yang merupakan syiar Allah di setiap para nabi, ibadah ini menjadi syariat mereka. Apa itu? Walikullin ja'alna mansakan. Setiap umat kami syariatkan ibadah nyembelih. Dari mulai Adam. Siapa yang pernah disuruh nyembelih? Qabil atau Habil. Qabil dan Habil. Ya, lalu setelah itu terus sampai Ibrahim. Ya, sampai Rasulullah SAW. Ibadah mencucurkan darah untuk Allah sebagai bentuk cinta dan ujian cinta. Dulu Nabi Ibrahim diujinya siapa? Mana yang lebih ente cintai? Ya? Anak ente apa aneh kan gitu bahasa kitanya. Dan Ibrahim kan dapat, Masya Allah ya, pengen punya anak itu dapat kepengen banget kan. Nikah sama siapa pertama? Sarah. Sampai tua Pak, ya Allah, nihil nggak punya anak. Ya, makanya ada celotehan kalau punya anak, pengen punya anak nikah lagi gitu ya. Ya, akhirnya beliau nikah lagi sama Hajar dengan izin Sarah. Ya, walaupun akhirnya terjadi ya biasa kecemburuan, makanya dipindah dari Palestina ke Mekah. Itu karena kecemburuan Hajar. Ya, bahkan kalau punya anak, aku akan hukum, aku akan bolongin dia. Itu biasa cewek kan.
Jadi yang siap-siap ya, yang apa? Yang mau poligami siap saja kan gitu. Kan gitu kan. Perang dingin dan perang agak panas kan gitu. Gitu ya. Karena Hajar pun sampai Hajar bilang, kalau dia punya anak, aku akan bolong dia, aku lukai dia, bersumpah. Akhirnya karena sumpah, punya anak Ismail, Hajarnya. Akhirnya dipenuhi Pak sumpahnya itu, maka dibolongilah Hajar, ya, itu yang pertama dilukai telinganya, yang kedua disunat, disunat. Itulah ya syariat awal pakai anting dan sunat wanita di zaman Nabi Ibrahim. Itu sumpahnya Sarah mau melukai Hajar. Akhirnya sama Ibrahim dilukai telinganya dan disunat itu ya, kemaluannya. Sampai akhirnya disyariat hari ini. Alhamdulillah. Jadi itu sumpah yang berkah juga jadi ibadah ya. Baik. Akhirnya Hajar punya anak. Dan Ibrahim tentunya masuk anak yang diinginkan dan begitu ya tumbuh dengan indah, dengan soleh dan baik. Ya, kemudian ternyata diuji sama Allah dengan turun perintah apa? Itu inni ara fil manami anni azbahuk. Aku lihat aku diperintahkan menyembelihmu. Subhanallah. Kira-kira gimana tuh, Pak? Dapat kepengen timbulnya soleh, lalu disampaikanlah mimpinya itu kepada anaknya. 3 kali Ibrahim mimpi, akhirnya yakin ini perintah Allah. Maka Ibrahim mengatakan, ya bunayya ini arfil manami ani azbahuk, hai anakku, aku mimpi melihat Allah perintahkan menyembelih kamu. Maka kata anaknya, ya abatif al-maktub, ya Allah, yaitu lakukan yang diperintah. Akhirnya Allah ceritakan ketika Ibrahim ya sudah menempelkan pedangnya di leher Ismail, ya, wa fadainahu bidzibin azim, lalu digantikan seolah dengan gibas yang besar. Lalu kata Allah, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Bahasa kita Ibrahim, aneh itu cuma ingin uji ente doang. Mana yang lebih dicintai? Makanya ujian Nabi Ibrahim gesek itu leher Ismail, kalau kita gesek ATM. Ujiannya Pak, gesek ATM. Allahu Akbar. Makanya kata Allah, lihat di sini, la yanallahu luhumuha, yang datang kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, yang sampai kepada Allah apa? Takwanya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga subhanallah, cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Pak, teman-teman semuanya, aqaman nabiyyu bil madinati asra sinin, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Antum tinggal di kampung antum 10 tahun absen terus. Ya, Nabi tinggal di Madinah 10 tahun tidak pernah absen. Bahkan sekaya siapa hari ini? Nabi pernah menyembelih dalam satu saat 100 unta. Dengan tangannya 63, sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Coba yang sudah pernah 100 sapi angkat tangan. Oh, Nabi bisnisnya apa sih? Tidak, karena cinta yang dahsyat kepada Allah SWT. Bahkan ketika nyembelih kambing pun, apa kata Anas di sini? Yaitu doha Nabi bikabsyaini amlahaini aqranain. Nabi kalau nyembelih kambing yang gibas, yang tanduknya besar dan ganteng. Waduh, kambing ganteng kayak gimana tuh? Ya, kambing besar, tanduk, ganteng. Yaitu amlah. Amlah itu di kelopak matanya ada warna hitam, di kakinya ada warna hitam, di perutnya ada warna hitam. Maksudnya kambing putih tapi belang dengan warna hitamnya. Itu berapa duit yang kayak gitu ya? Gemuk, Masya Allah. Kalau kita paling yang nyari yang gimana nih? Ya, maka teman-teman semuanya, semoga ini juga ibadah yang agung. Ya, sampai kata Nabi, man wajada sa'atan, siapa yang punya keluasan, siapa yang punya keluasan, walam yudhahi, lalu dia tidak berkurban di tahun tersebut, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami. Nabi benci, Nabi tidak suka, makruh punya keluasan rezeki di tahun tersebut, tapi tidak berkurban. Satu rambut dalam riwayat yang tapi lemah, tapi orang mengatakan ini mungkin sahih. Satu rambut dari hewan kurban yang kita sembelih,
berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semoga insyaallah kurban itu menjadi kendaraan kita nanti menyeberangi sirat di hari kiamat. Dan di dalam kurban ada senyuman, ya. Di dalam kurban ada senyuman. Senyuman siapa? Senyuman orang-orang sekitar kita, ya. Karena dengan itu mereka bisa Masya Allah mendapatkan kebaikan kita. Apalagi mungkin di kampung-kampung kayak di sini ada sebagian masyarakat, teman-teman semuanya, ya, baru makan daging kalau kalau dapat bungkusan kurban. Ya, semoga kita bisa membuat mereka senyum, insya Allah, ya. Terkait kurban tentunya hati-hati, harus ada aturannya, ya. Jenisnya apa? Onta, apa lagi? Sapi plus kerbau, ya. Itu jumhur ulama. Plus kerbau dan itu kambing. Kambing dengan berbagai jenisnya. Kambing apa? Domba, kambing kacang, etawa. Yang pasti kambing conge jangan, ya. Gitu. Pastikan kalau kerbau sapi sudah 2 tahun lebih. Kalau kambing pastikan sudah 1 tahun lebih, kecuali domba. Domba 6 bulan boleh. Ya, domba 6 bulan boleh. Dan hindari cacat. Ada 4 cacat yang tidak sah Anda berkurban. Apa itu? Pincang. Picak dulu, picak. Apa namanya? Matanya sebelah gitu. Apalagi dua-duanya gitu. Picak, ya. Yang kedua, pincang. Pincang dengan standar apa? Dengan standar katanya kalau dia pergi bersama gerombolannya dia ketinggalan jauh. Itu pincang yang tidak boleh. Yang ketiga yaitu al-marid, yang sakit yang sudah terpuruk. Kalau influenza dikit gak apa-apa. Ya, tapi sakit banget sudah tidak terpuruk, ini tidak sah. Dan yang terakhir itu tidak kuring. Apa kuring? Kurus. Ya tinggal tulang sama kulit, ya. Memang itu yang paling murah memang. Gitu, kambingnya yang paling murah. Nah, teman-teman semuanya dan tentunya semuanya tahu, ya, 1 kambing milik seorang. 1 sapi milik 7 orang. Itu namanya apa? Itu namanya serikat kepemilikan. Dan wallahu alam, saya lebih memilih pendapat serikat kepemilikan ini hanya untuk yang hidup, yang wafat tidak. Beli apa? Kambing. 1 buat siapa? Ahmad. Mana Ahmad? Bapak saya. Mana? Sudah wafat. Perlu dalil. Ya. Perlu dalil. Serikat kepemilikan ini. Ya tadi, 1 kambing 1 sapi 7. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Baik, namun di sana tenang saja, ada serikat namanya serikat pahala. Ya, dalam kurban kita, Nabi kalau nyembelih kambing, ya, Nabi mengatakan, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Makanya kita ini sudah dapat pahala kambing Nabi. Masya Allah. Loh Ustaz, gimana itu? Cuma 1 kambing. Yes. Ya Allah, terimalah dari Muhammad, ini serikat kepemilikan. Dan terimalah dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad, ini serikat pahala. Makanya kalau mau ngasih pahala buat orang tua, serikatkan dari pahalanya, ceker, ditransfer 100%. Paham ya? Makanya kalau antum kurban, baik disembelih sendiri atau diwakilkan, sampaikan ke panitianya. Ini buatku dan buat semua keluargaku yang masih hidup dan sudah wafat. Semua dapat pahala. Baik umum maupun khusus. Itu serikat. Dan tentunya boleh memakan daging kurban. Jumhur ulama yang mengatakan 3 ya. 1/3 dimakan, 1/3 dihadiahkan, 1/3 miskin diinfakkan. Ini kalau mau sempurna. Ya berarti di sini boleh kita memakan dan juga boleh. Ada nggak tetangga yang non muslim? Ada tidak? Ada. Kasih jangan? Kasih. Kenapa? Karena hewan kurban ini juga bukan hanya untuk fakir, miskin, sedekah, bukan. Hadiah. Hadiah tidak terbatas muslim. Ya. Dan seterusnya itu nanti kalau ini tinggal dikembangkan ya sedikit mungkin kalau ada pertanyaan. Baik, semoga Allah mudahkan kita beribadah kurban. Yang selanjutnya sedikit lagi yaitu ingat. Saya yakin semuanya sudah niat kurban kan? Masih jangan kurban perasaan nih. Niat kurban, bahkan Ustaz aku sudah transfer. Bahkan aku sudah beli. Bahkan tongkrongannya sudah tuh.
Maka kalau sudah niat kenceng, ada aturan main. Yang kelima tuh, larangan potong kuku dan rambut badan. Haram. Yang sahih hukumnya haram. Kata Nabi, idza ra'aitum hilal dzul hijjah. Kalau kalian melihat hilal dzul hijjah, hilal dzul hijjah sudah terlihat, lalu kalian sudah kenceng niat berkurban, falyamsik, awas tahan min sya'rihi wa adfarihi, untuk motong bulu badan dan kukunya. Kapan? Sampai kapan? Hatta yudohi, sampai betul-betul kambing kurban antum disembelih. Jadi kalau antum kukunya panjang sekarang cepet potong. Ketek gimana ketek? Maaf bulu kemaluan gitu kan? Janggot kumis, janggot biarin ya. Maka potong sekarang. Karena kalau antum sudah masuk 1 Dzulhijjah, tidak diizinkan dan hukumnya haram. Dan kalau melanggar dosa, namun kafarahnya istighfar saja. Ya. Lalu bertanya, Ustaz, kok bisa ada apa hubungannya? Ya, motong kambing sama haram potong kuku. Hikmahnya apa? Nah, saya sebutkan di sini hikmahnya 3. 1, sami'na wa ata'na. Banyak ngomong deh ya. Banyak ngomong lu sami'na, dengerin aja dah, taatin aja. Terus yang kedua, yaitu menyerupai jamaah haji. Karena kita melakukan amalan yang juga dilakukan oleh jamaah haji, sementara jamaah haji dari mulai tanggal 8 tidak boleh cukur rambut, tidak boleh potong kuku sampai nyembelih, maka kita pun dapat kecipratan bagian hukumnya. Hanya saja kita cuma sebagiannya. Adapun jamaah haji nggak boleh potong kuku, nyembelih, pakai minyak wangi, betul kan? Menggauli istri, banyak dia larangan-larangan ihramnya kan. Nah, kita kecipratan 2, nggak boleh potong kuku, nggak boleh. Itu hikmah yang kedua, menyerupai jamaah haji. Yang ketiga, dengan ada harapan. Semoga ketika tidak dipotong kuku dan rambutnya dan kurban antum diterima, antum masuk surga totaliti dengan rambut dan kuku antum. Sebab kurban masuk surga totaliti dengan rambut dan kuku antum, begitu kata para ulama. Ya, maka itu hikmahnya. Jadi ingatkan keluarga, Ustaz, yang mana yang boleh potong kuku? Tentunya serikat kepemilikan. Paham ya? Adapun serikat pahala ya boleh ya. Yang tadi itu yang serikat kepemilikan, 1 kambing seorang, 1 sapi, kerbau 7 orang. Gitu. Terakhir atau sebelum terakhir itu yang ke-6, amalan khususnya apa? Salat Idul Adha. Allahu Akbar. Ya, Pak, teman-teman, para ulama bersilap pendapat apa hukumnya, sampai Imam Ahmad hukumnya wajib saking ditekankannya. Lihat di sini, ya, kata Ummu Athiyyah, amarna Nabi an nukhrijal fil 'id al-awatik, sampai itu wanita pingitan. Ya, wanita gadis, wanita pingitan, sampai wanita haid, istri haid keluar ikut. Hanya saja nggak ikut sholat. Ya, sampai ada riwayat, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Rasul, aduh, saudaraku tidak punya jilbab. Bagaimana keluarnya? Qala liyalbisna ukhtaha. Pinjemin jilbabnya, keluar. Saking ditekankannya. Makanya Imam Ahmad fatwanya wajib. Yang sahih jumhur sunnah. Maka jangan sampai tidak sholat Idul, dan itu syiar Allah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, yang sunnah sholat ini bukan di dalam masjid, terlalu tertutup syiar Allah. Lihat, lalu lalang takbir, pulang takbir, datang takbir, dan jemaah, sehingga sunnahnya di lapangan, di tempat luas, dan makruh di masjid. Tahu ya? Sholat, 3 sholat. 1 Idul Adha, 2 Idul Fitri, yang ketiga istisqa. Itu gak di masjid. Ya, makanya antum nanti, ya kita ya kalau jadi panitia jangan di masjid. Atau antum bukan panitia, cari Idul Adha, ya cari di lapangan. Nah, saya punya pengalaman, Pak. Ini Ustaz Taufik ya. Saya punya pengalaman waktu itu Idul Fitri apa Idul Adha, Idul Fitri kayaknya. Ya. Dan kebetulan nggak ada jadwal khutbah waktu itu ya. Di santri pun liburan, nggak ada siapa. Saya keliling, saya pagi berangkat dari sini sampai ke alun-alun Pandeglang nyari
yang sholat di lapangan. Sampai baik lagi akhirnya sholat di Batu Bantar sini ketemu. Ya, artinya disunahkan kita nyari ya tempat di mana yang lebih sunnah di mana di lapangan ya. Teman-teman dan disunahkan sebelum Idul Adha, sebelum sholat itu tidak makan apapun. Ya, sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ya Nabi SAW la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kula yaumal adha hatta yarji'a fa yaqulu min udhiyati. Adapun Idul Adha tidak makan dulu. Idul Fitri makan dulu supaya tidak disangka hari itu masih puasa. Idul Adha no, supaya semoga yang baiknya yang pertama kali yang dimakan itu daging kurbannya. Kalau berkurban ya, cuma masalahnya di kita agak susah nih. Daging kurbannya masaknya digulai susah lama banget. Kalau di zaman Nabi prakteknya diambil dagingnya, dibakar sebentar dimakan. Ya, artinya diambil, dibakar, dimakan. Dan makan pertama ada yaitu yang dimakan dari daging kurbannya. Intinya ya sudah, kalaupun mungkin yang dimakan pertama bukan daging kurban, minimal sunnah tidak makan apa-apanya kita lakukan setelah subuh ya. Ustaz kalau sebelum subuh 2 piring ya nggak apa-apa. Sebelum subuhnya 2 piring ya nggak apa-apa gitu. Baik, terakhir tentunya subhanallah, setelah amalan yang agung yang tidak tertandingi jihad, jangan sampai dosa masih ada. Maka hendaknya banyak beristighfar dan bermuhasabah, ya, mengingat dosa-dosa yang kita lakukan, ya, sehingga totality pahala gede, dosa habis, maka keluar Dzulhijjah kita sudah mendapatkan jaminan surga. Maka banyaklah beristighfar, banyaklah bertobat. Makanya kata Allah, "Summa afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah." Ini setelah haji. Ya, berangkatlah kalian dari mana? Berbondong-bondong bersama manusia dari padang Arafah, dari padang Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Selesai, wastaghfirullah. Banyaklah istighfar. Maka bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka itu teman-teman barangkali ya yang kita saling mengingatkan di malam hari ini. Ingat ya, jangan lupa kalau sekarang saja sudah gagah adanya di bulan-bulan haram, apalagi 10 awal Dzulhijjah yang tadi Allah bersumpah, ingat amal soleh di situ di 10 tersebut tidak tertandingi jihad. Amalannya lebih dicintai, lebih agung, lebih suci. Namun sayang disayang, ilmu ini ya banyaknya tidak sampai ke tengah keumuman masyarakat kita. Sehingga ya 10 awal Dzulhijjah sama saja dengan 10 sopar. Tidak ada keistimewaan. Maka dengan itu semoga kita dengan ilmu, ya, karena kata Allah, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Barakallahu fiik. Setelah kita dengarkan, semoga kita bisa amalkan, ya, dan kita berikan ilmu yang manfaat, dan semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa mendulang di umur yang pendek ini kita bisa membawa bekal. Karena yang motor yang di depan nggak dibawa ke kuburan tuh ya, nggak dibawa masuk maksudnya. Ya, gedung yang megah ini nggak ada yang dibawa kan? Yang dibawa apa? 2. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Hanya 2 yang kita bawa. Apa sih yang kita banggain? Nggak apa-apa ya. Punya kemewahan sebagaimana juga para sahabat, sebagian juga kaya raya. Tapi itu semuanya tidak menjadi menghalangi mereka untuk gagah dan gigih mengejar negeri akhirat yang lebih long, yang abadi. Kan kita masih tersisa dua alam ya. Masih tersisa berapa Pak? 2 apa 3 Pak? 2 apa 3? 3 alam. 1 sisa alam dunia. Berapa tahun lagi? Ayo. Sedih kasihnya. Makanya kalau ditanya, mau mati nggak? Mau tidak mau, gitu kan? Kapan? Yang kedua, kita ada alam barzah. Ya Allah, esok lusa tidak tahu kita. Ya, Muhammad SAW hanya 63 tahun di atas sandal jepitnya. Di bawah sandal jepitnya 14 abad belum selesai di alam barzah. Imma taman surga, imma galian neraka. Naudzubillah. Setelah itu kita menunggu di tiup sangkakala.
Setelah itu sudah selesai, sudah. Tidak ada lagi kematian, abadan abada. Apa yang diharap? Tidak ada kecuali kekuatan ilmu dan amal. Makanya luar biasa. Saya apresiasi teman-teman Pak Dade dan Masya Allah, ya, luar biasa. Kumpulan urusan dunia yang hebat, tapi tidak melalaikan kita dari urusan yaitu akhirat, dan urusan akhirat yang paling gagah adalah thalabul ilmi, itu menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu insyaallah kita akan menjadi manusia yang terjaga dan bercahaya. Wallahu alam. Itu barangkali jam 9. 1 jam ya. Jam 9 terserah, kayaknya mata antum sudah merah semuanya nih. Iya, silakan. Mungkin kalau ada yang tanya ya. Silakan. Bismillah. Mohon maaf anak ini suara memang pamungkas ya. Suaranya Allah musta'an. Serah benar saya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Saya mau bertanya untuk hari ke-9 pertama Zulhijjah tentang sholat puasa apa itu? Iya. Kalau untuk Idul Fitri kan kita melihat hilal. Yes. Hilal itu ada dari negeri satu dengan negeri yang lain berbeda. Iya. Nah, untuk 9 hari ke-9 Arafah itu apakah kita melihat dari pelaksanaannya hari Arafah? Iya. Kita berada di situ. Masya Allah. Yes. Syukuran. Allahu Akbar. Semoga tidak terjadi ya. Sebentar. Ya. Sebentar. Pertanyaan ini pertanyaan yang setiap tahun terulang ya. Dan tahun lalu terjadi. Semoga tahun ini tidak terjadi. Di sini tanggal apa? 8 atau 10, ya kan? Di sana Arafah 9. Gimana? Puasanya puasa Arafah lagi. Ya kan? Pertanyaan itu saya tanyakan ke salah seorang tahun lalu, ya, Profesor Dr. Gharib Alhamdi, yaitu seorang salah satu anggota komite ulama, Hayat Kibar Ulama. Saya tanyakan begini, saya ingin menanyakan tentang perbedaan hari dan tanggal masuk awal Dzulhijjah antara Saudi dan Indonesia. Kami masuk awal Dzulhijjah hari Sabtu, sementara di Saudi hari Jumat. Berarti yang terakhir puasa hari Arafah dan Id. Hari Arafah tanggal 9 di antum, kami tanggal 8. Di antum tanggal 9 maksudnya di Saudi, kami tanggal 8. Sehingga di antum Id, kami masih puasa Arafah. Gitu. Maka bagaimana Syekh khusus terkait hari Arafah? Kami puasa sesuai penanggalan antum Saudi. Gitu. Di mana para haji juga wukuf di Arafah, atau kami puasa mengikuti penanggalan kami di Indonesia, yaitu tanggal 9 di kami, namun di antum tanggal 10. Mengikuti pemerintah kami, begitu juga hari raya, karena ini satu paket. Saya mana yang lebih mengikuti tanggal Anda atau kami, gitu ya. Maka inti siri jawaban beliau saya bacakan juga ya. Kata beliau, masalah ini kembali kepada perbedaan matla'. Perbedaan itu munculnya hilal. Ya, munculnya hilal. Ya, sementara terbitnya hilal berbeda satu negeri dengan negeri yang lain, apalagi yang tidak satu matla ya muncul. Maka waktu di kami beda dengan waktu di antum, khususnya antara kita perbedaan 4 jam, kata beliau. Sehingga tidak mesti tanggal 9 di kami, tanggal 9 di Indonesia. Ya, ini tidak mesti sama sekali. Terkadang di tanggal 9 di kami, mungkin tanggal 8 di antum, atau sebaliknya. Oleh karenanya, ya, yang tanggal di Indonesia, oleh karenanya yang tinggal di Indonesia, apabila tanggal 9-nya adalah tanggal 10 kami, maka mereka puasa tanggal 9 menurut penanggalan di Indonesia. Walaupun kami sedang di sini sudah tanggal 10, dan ini tidak ada masalah karena bedanya munculnya hilal di daerah masing-masing. Itulah pendapat yang kuat dari perbedaan para ulama. Jadi ngikuti tanggal. Dan itu gini, saya ingin tanya Pak, ada informasi tanggal 9 di Saudi itu kapan? Mungkin baru 20, 30, 50 tahun ke belakang. Setelah adanya internet, adanya HP, adanya telepon, bla 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 bla.
Bayangkan Islam ini di seluruh dunia, khusus di Indonesia, lebih 100 tahun yang lalu. Antum ya, jangan aneh kalau di Indonesia ini kalau mau berangkat haji kayak nikah tuh. Diwalimahin, diadanin. Kenapa? Karena memang dulu berangkat haji itu nggak diharapin balik. Bener nggak? Berangkat haji nggak diharapin balik. Ya, diantar ke perahu, ya ke kapal laut, kapal layar, perjalanan bolak-balik 6 bulan di sana terkadang dan tidak ada informasi. Gimana informasi? Selesai, tidak ada. Ya, tidak ada alat komunikasi. Nah, dari mana Anda tahu di sana Arafah di zaman itu? Dari mana? Sementara komunikasi informasi tidak secepat sekarang. Lalu apakah berbeda agama tahun lalu dengan 100 tahun yang lalu dengan sekarang? Tidak berbeda. Maka tentunya yang sahih, memang ini terjadi prosesnya yang luar biasa. Namun yang sahih ya mengikuti penanggalan negeri masing-masing. Itu tanggal 9 di sini, hari Arafah bulan Dzulhijjah itu tanggal 9. Nah, maka patokannya adalah tanggalnya. Walaupun sekali lagi ini adalah urusan fikih, biasa berbeda. Mana yang lebih tenang antum ikuti. Kalau antum nanya anak, maka jawaban anak ngikuti penanggalan negeri yang kita berada di sana. Nah, ada yang lain? Ustaz, Ustaz mau tanya terkait pelaksanaan sholat Id di lapangan. Sholat Id. Ayo. Itu kan disunahkan di lapangan. Nah, kalau misalnya sholat Id itu kan kita kan diutamakan di masjid yang terdekat rumah kita. Iya. Nah, bagaimana jika rumah kita itu di depan masjid, namanya tapi yang pelaksanaan sholat Di masjid ya. Nah, Allah alam. Ya, selama tidak menimbulkan fitnah, ya, maka kesempurnaan sholat ibadah pribadi kita lebih diutamakan. Kesempurnaan, ya, ibadah pribadi kita lebih diutamakan. Ya, kalau tidak menimbulkan fitnah ya di tengah masyarakat sampai antum diusir misalkan dari situ, ya dan sebagainya, gitu kan? Maka ya kita mencari yang lebih sunnah. Makanya di sini teman-teman semuanya, kita yang semoga pelan-pelan ya, cara bagaimana kita beragama di atas sunnah, akidah yang lurus, ibadah yang bagus, gitu kan? Dan sementara kita hidup di lingkungan masyarakat yang majemuk, yang ya banyaknya, mohon maaf, asing dengan sunnah. Bahkan terkadang bukan hanya asing, ya mereka justru memusuhi, bahkan sebagian mungkin menyakiti, mengusir sebagainya. Maka solusinya adalah kita istiqomah kembali kepada sunnah, namun tidak eksklusif dari sisi muamalah. Hendaknya kita senantiasa bersama masyarakat, berakhlak mulia, ya ucapkan salam bila ketemu, saling mengunjungi, yang sakit kita kunjungi, yang wafat kita ya urus jenazahnya, senyum dan seterusnya. Sehingga mereka tidak merasa asing dengan kita. Sehingga ketika kita pun istiqomah di atas ibadah, di atas sunnah yang mohon maaf menyelisihi keumuman kadang masyarakat kami tidak sampai yaitu melakukan hal-hal yang membuat tadi ya berlebihan kepada kita. Nah, alhamdulillah kami di sini di Pandeglang ini, tahu sendiri antum bagaimana Pandeglang, gitu kan. Tapi kami terus berusaha menekan pendekatan ke masyarakat, ya. Dengan ya kita berbagi, terkadang sunatan massal, ya terkadang kurban, nih puasa kita bagikan buka puasa dan sebagainya. Masya Allah, dengan izin Allah saya kasih kabar gembira ke teman-teman, kita punya pengajian di pesantren dan menjadi pengajian terbesar di Pandeglang. Yang ikutnya tidak kurang dari 2.000 ya peserta kajian dari seluruh masyarakat sekitar. Itu proses yang luar biasa itu. Padahal mereka sangat paham. Fakhruddin, Riyadus Shalihin, gitu. Tidak totality bersama masyarakat. Ya, maksudnya dari sisi cara beragama. Ya, kita tidak mengikuti budaya kesyirikan, budaya kebid'ahan dan seterusnya, tapi karena muamalah kita yang baik. Oleh karena itu, senjata Ahlus Sunnah hidup di tengah kemajemukan cara beragama
masyarakat itu kita tidak terpancing, justru kita bagaimana tetap muamalah indah, baik, dan mereka saudara kita sebagai seorang muslim, gitu ya. Nah, ada lagi? Terus balikin ke panitia. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mengenai haji Ustaz. Nah, Khususnya buat yang punya keleluasaan rezeki Ustaz. Kalau umroh orang berapa bolak-balik umroh. iya, Bagaimana dengan haji? iya. Terus kalau dia memang punya rezeki banyak, apakah dia harus berhaji terus? Mengingat sekarang ini kan kuota haji sudah terbatas. Iya. Apakah ada Iya. itu dapat kita berhaji ataukah tidak ada amalan-amalan yang lebih? Baik, pertanyaan bagus. Barakallahu fiina. Pertama tentunya dari sisi kewajiban semuanya tahu. Para sahabat ketika Rasul mengatakan, ya Yohanes alaikum, ya kataballahu alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, Allah sudah wajibkan haji, hajilah kalian. Lalu sahabat nyelentuk seorang, afikuli amin ya Rasulullah, setiap tahun kah? Diam aja tadi. Dua lagi, afikuli amin ya Rasulullah, setiap tahun kah? Diam aja. Nanya lagi, afikuli amin ya Rasulullah, setiap tahun kah kami wajib? Qala law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau aku katakan iya, niscaya wajib dan kalian tidak akan mampu. Oleh karena itu, ya, kewajiban haji alhamdulillah sudah, selain bagi yang mampu, kewajibannya cuma alhamdulillah. Allah Maha tahu juga apa yang akan terjadi hari ini. Bagaimana luar biasa tahun kemarin 1.000 yang meninggal, Pak. Tahun kemarin. Ya, selain ngantri kan semuanya tahu reguler ngantri ya. Plus juga ngantri juga. Mohon maaf nih, banyak travel yang bermain. Apa? Bikin visa ya, yang itu bukan visa haji sehingga murah, dijualnya murah, 1,5 juta, 150 juta langsung berangkat. Visanya visa ziarah, visa iqamah, sehingga di sana yang seharusnya nyaman orang-orang yang sudah diatur oleh pemerintah, yaitu hitungannya, karena tentunya ini berapa ini kapasitasnya gedung ini 100, wah diisi 300 piye itu. Pemerintah sudah tahu berapa kapasitas kuota nampungnya tanah suci ya, sampai hari ini baru sampai 3-4 juta, lewat bahaya gitu kan. Maka ketika kita wajibnya sudah ya, sementara ketika Masya Allah ya, kalau kita ikut membuat antrian lebih panjang ya, atau ketika ikut semakin padat ya cukup ya. Artinya kita yang wajibnya kita lakukan ya, kecuali tentunya barangkali ketika ada kesempatan haji dengan haji resmi ya, contohlah sekarang ada haji yang kita kan haji furoda, haji resmi, itu pun kuota sebetulnya, namun kuota yang tidak dikuotakan. Paham tidak? Kuota yang tidak dikuotakan. Kalau dikuotakan itu diumumkan ke semua negara, kalian segini regulernya, kalian plusnya segini. Nah, ada visa-visa yang memang diserahkan kepada itu orang-orang negara di sana yang akhirnya dijual oleh orang mereka, sebetulnya sudah dikuotakan ya, walaupun tidak diindikan. Nah, maka sebetulnya itu sudah termasuk anggaran, maksudnya sudah anggaran kuota. Kalaupun kita mau ya, maka tidak menggunakan visa yang bermasalah ya, seperti ziarah, iqamah ya. Kalaupun antum ada keluasan pengen haji lagi ya, maka gunakan visa yang ya, imma yang kuota ya, dan atau yang tidak kuota, yang dikuotakan tapi resmi. Namun tadi kalau melihat ternyata dengan keikutsertaan kita semakin padat dan sebagainya ya, maka tentunya ya lebih utamanya kita berikan kesempatan yang lain. Untuk haji mungkin reguler bersama pemerintah cukup sekali. Kasihan kalau kita masuk gitu. Kalau plus ya, plus juga ya lebih ringan sih ya, lebih ringan. Makanya kalau punya keluasan ya, keluasan haji roda gitu kan, nah itu ada kuotanya, namun tidak menggeser haji roda, tidak menggeser hak orang lain dari mengantri ya. Maka adapun pemerintah saya kira cukup sekali dengan pemerintah supaya tidak menambah antrian. Adapun haji plus lebih ringan, yang lebih ringan lagi untuk tidak mengurangi antrian tersebut, yaitu
haji furoda. Tapi memang fulusnya gede. Silakan. Sebelumnya kan kita berhaji tapi mungkin kita belum Ya, itu salah satunya. Sahih. Nah, ya. Pertanyaan bagus. Namun, Pak Bu, teman-teman semuanya, keumuman yang curhat seperti ini, ya, dulu mungkin haji ya belum di atas ilmu, sekedar ikut-ikutan, atau mungkin ya ilmunya pun belum sempurna di atas sunnah. Namun sebetulnya keumuman yang terjadi jamaah haji ketika ke sana rukun-rukunnya sudah ditepati. Ya, dari mulai ihram, tawaf, ifadah, sa'i, wukuf sudah sah. Bedanya mungkin fluktuasinya sempurna atau tidaknya. Gugur selesai. Ya, maka jangan meragukan ibadah haji yang dulu. Karena kalau ragu, nah ini sudah kita berbaik sangka sama Allah. Ya, kita sudah berhaji, semoga Allah terima. Adapun judul mau haji lagi, ingin nambah pahala yang lebih sempurna, apalagi sudah di atas sunnah. Jangan ragu dengan yang lalu. Ya, kenapa? Karena yang lalu pun maaf ketika Anda belum di atas sunnah, namun kalau dicek rukun-rukunnya sudah. Ya, cuma mungkin Anda pas di Muzdalifah harusnya subuh, Anda sudah lewat. Gitu. Harusnya malam tanggal 9 di Mina, di Arafah kan itu. Itu kan tidak membatalkan. Cuma kurang aja dikit gitu loh. Tapi kesempurnaannya sudah. Ini saya sering sampaikan teman-teman yang dengan insya Allah sudah mengenal sunnah ngaji. Kadang-kadang merasa hajiku batal, hajiku tidak. Hajinya insya Allah kita berbaik sangka diterima. Ya, hanya saja memang mungkin tidak sesempurna ketika kita sudah di atas sunnah. Ya. Tapi kalau ada kesempatan, alhamdulillah. Saya kira cukup atau ada yang lain? Hah? Kayaknya udah matanya ngantuk sebenarnya. Mohon maaf, mungkin itu yang saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti subuh insyaallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah. Wa iyyakum. Ada pengumuman dari Bapak sana. Ini anak ngelihat Pak Tobi. Enggak, siapa Tobi yang dulu yang satu lagi. Yang ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pengumuman dari panitia. Yang pertama besok subuh Allah 4.36 ya. Besok subuh 4.36 teman-teman semua sudah siap, kita akan berjamaah di sini. Kita salat di sini. Kemudian kajian yang Ustaz, kemudian makan pagi, kemudian jam 7 kita sudah on the bike. Karena kita ditunggu di Masjid Al-Junnah jam 9 kajian dengan Ustaz Asep Saifuli. Masya Allah. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Al-Kausar. Ya. Al-Kausar. Sampai jam 10:30. Setelah itu kita akan kembali ke makan siang di perjalanan, kemudian kita akan kembali ke tempat masing-masing, Depok, BSD, Jakarta. Jadi mohon besok kalau bisa kita bisa sedikit kontak. Ya. Begitu aja. Terima kasih. Besok rondonnya gimana Ustaz Ihsan? Kajian kan sampai jam 6. Oke. Lalu setelah itu sarapan siap-siap ya.